Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raismana Diva dengan NIM 2046374 TP 13022. Saya akan mempresentasikan review jurnal dalam rangka tugas problem based mata kuliah evaluasi gizi dalam pengolahan pangan. Jurnal yang saya review berjudul Prebiotic Carbohydrate Concentrations of Common Bean and Chickpea Change During Cooking, Cooling, and Reheating oleh Nurosan Siva, Pusparaja Tafarajah, dan Dil Tafarajah. Bagian dari jurnal yang akan saya review adalah Introduction atau perkenalan, Materials and Method atau alat, bahan, dan metode, kemudian Result and Discussion atau hasil dan diskusi, dan yang terakhir Conclusion atau kesimpulan. Nah, pada bagian perkenalan ini kita perlu tahu dulu apa itu karbohidrat prebiotik. Jadi karbohidrat prebiotik itu adalah karbohidrat yang dapat merangsang pertumbuhan mikroorganisme menguntungkan di dalam usus. Dan karbohidrat ini nantinya akan difermentasi oleh mikroorganisme usus tersebut. Contoh mikroorganisme yang menguntungkan di dalam usus tersebut adalah Bifidobacteria dan Lactobacilli. Karbohidrat prebiotik ini bermanfaat bagi kesehatan karena dapat mengurangi penyerapan kolesterol, peradangan, tekanan darah, dan penyerapan nutrisi dengan mengubah pH usus. Karbohidrat prebiotik hadir dalam dua macam, yaitu ada yang karbohidrat prebiotik dengan berat molekul rendah atau MWCS dan karbohidrat prebiotik dengan berat molekul tinggi. Contoh karbohidrat prebiotik dengan berat molekul rendah yaitu gula alkohol atau disingkat SAS yang terdiri atas sorbitol dan mannitol, kemudian oligosakarida keluarga rafinosa atau RFOS terdiri dari rafinosa, stachyos, dan verbakos, dan fructooligosaccharides atau FOS terdiri dari ketos dan mitos. Kemudian untuk karbohidrat prebiotik dengan berat molekul tinggi terdiri atas selulosa, hemiselulosa, inulin, dan pati resisten atau resistant starch. Pada penelitian ini digunakan sampel berupa kacang-kacangan atau pulsa karena karbohidrat prebiotik banyak terkandung di dalamnya. Nah, contoh dari kacang-kacangan itu sendiri ada buncis dan kacang Arab. Masing-masing mengandung karbohidrat probiotik berupa RFO atau oligosakarida, FOS atau fructooligosaccharides, dan RS atau resistant starch. Konsentrasi dan manfaat nutrisi karbohidrat prebiotik dalam kacang-kacangan ataupun bahan makanan lainnya dapat mengalami perubahan akibat pemrosesan termal. Contohnya pada lentil atau salah satu jenis legum, proses termal ini dapat mengurangi kandungan RFO dari biji mentah. Akan tetapi ketika dilakukan pendinginan setelah dimasak, justru resisten starch di dalamnya meningkat 2 kali lipat. Nah, pemrosesan ini itu menyebabkan perubahan struktur molekul pati. Perubahan struktur ini dipengaruhi oleh sifat fisik dan komposisi kimia dari masing-masing biji. Sifat fisik benih secara umum mempengaruhi penyerapan air dan difusi panas selama pemrosesan. Dan perbedaan fisik tanaman pulsa mempengaruhi waktu pemrosesan termal yang menyebabkan degradasi beberapa nutrisi termasuk karbohidrat prebiotik. Kacang-kacangan atau pulsa memiliki jenis dan kadar karbohidrat prebiotik yang berbeda-beda yang dapat mengalami perubahan akibat proses termal. Perbedaan konsentrasi resisten starch pada kacang merah contohnya berhubungan dengan ukuran granula pati, konsentrasi amilosa, dan penyerapan air. Perbandingan jenis dan konsentrasi karbohidrat prebiotik dalam biji pulsa yang diproses secara termal memberikan informasi penting untuk membuat rekomendasi komposisi kandungan gizi untuk pengembangan produk makanan baru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan konsentrasi sugar alcohol atau SA, Raffinose Family Oligosaccharides atau RFO, Fructooligosaccharides atau FOS, Resistant Starch atau RS, dan amilosa pada 7 kelas pasar buncis dan 2 kelas pasar kacang Arab sebagai respons terhadap pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali. Pada penelitian ini, konsentrasi karbohidrat prebiotik biji kacang mentah tidak diukur. Jadi, semua jenis kacang dalam penelitian ini dilakukan proses pemasakan. Kemudian, kacang yang sudah dimasak ini akan menjadi variable control untuk perlakuan pendinginan setelah pemasakan dan pemanasan kembali setelah pendinginan. Bahan-bahan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan kimia dan enzim, kemudian air baik yang disuling maupun deionisasi sebagai pelarut dan pengencer.
Kemudian sampel biji yang digunakan sebanyak 1 kg terdiri atas 7 jenis buncis-buncisan, yaitu small red, cranberry, great northern, light red kidney, black, navy, dan pinto, serta 2 jenis kacang Arab, yaitu desi dan kabuli. Semua sampel dihomogeenkan dengan cara pencampuran, subsampling, dan penyimpanan pada suhu 20 hingga 25 derajat Celcius. Perlakuan dilakukan terhadap 7 jenis buncis dan 2 jenis kacang Arab sehingga diperoleh N sama dengan 9. Kemudian digunakan 3 metode pengolahan, yaitu memasak, pendinginan, dan memanaskan kembali sehingga diperoleh N sama dengan 3, dan dilakukan sebanyak 3 ulangan sehingga N sama dengan 3. Percobaan dilakukan 2 kali dengan total 162 sampel. Ukuran biji yang digunakan adalah dalam satuan gram. Jadi digunakan 100 biji, kemudian dihitung dan ditimbang menggunakan timbangan elektronik, dan didapatkan berat 100 biji dalam gram. Perlakuan-perlakuan yang dilakukan pada biji, yaitu yang pertama dalam rangka meneliti penyerapan air pada biji, itu sebanyak 5 gram biji direndam dalam 15 gram air pada suhu kamar selama 4 jam. Kemudian dikeringkan, dilap, dan ditimbang sehingga diperoleh data jumlah air dalam gram yang diserap per 100 gram biji. Kemudian untuk ketebalan kulit biji, jadi semua biji dihilangkan kulitnya menggunakan lesung dan alu. Kemudian sampel biji yang sudah dihilangkan kulitnya dipotong menjadi kotak dengan ukuran 3x3 mm persegi. Kemudian dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 2 jam. Selanjutnya untuk perlakuan pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali, yaitu 6 gram biji per ulangan ditempatkan dalam gelas kimia dengan rasio berat biji banding air, yaitu 1:3. Kemudian ditempatkan dalam slow cooker dan dimasak selama 5 jam dengan suhu 90 derajat Celcius. Dan kemudian dipindahkan ke wadah tertutup hingga suhunya mencapai 24 derajat Celcius. Kemudian dari biji yang sudah dimasak ini akan sebanyak 3 ulangan pertama sampel langsung dianalisis kandungan karbohidrat prebiotiknya, sementara 6 ulangan sisanya akan dilakukan proses pendinginan, yaitu dalam lemari es selama 24 jam dengan suhu 4 derajat Celcius. Setelah 24 jam, sampel yang sudah didinginkan, ada yang langsung dianalisis kandungan karbohidrat prebiotiknya, dan ada yang dilakukan pemanasan kembali untuk dianalisis lebih lanjut. Karbohidrat prebiotik dengan berat molekul rendah seperti SA, RFO, dan FOS diukur konsentrasinya menggunakan kromatografi penukar anion kinerja tinggi atau HPAE, kemudian dihitung menggunakan rumus CS sama dengan CF kali V dibagi M, di mana CS adalah konsentrasi karbohidrat prebiotik dengan berat molekul rendah atau LMWCS, kemudian CF adalah konsentrasi filtrat yang didapatkan dari hasil pengukuran menggunakan HPAE, kemudian V adalah volume akhir, dan M adalah massa sampel. Kemudian untuk pengukuran resistance starch digunakan alfa amilase dan enzim amiloglukooksidase. Kemudian konsentrasi glukosa dari hidrolisis enzimatik resistant starch diukur menggunakan HPAE PAD. Dan digunakan rumus CRS sama dengan CG dikali 0,9 dikali V dibagi M, di mana CRS adalah konsentrasi resistant starch, CG adalah konsentrasi glukosa, 0,9 adalah faktor untuk mengubah glukosa bebas menjadi glukosa anhidrat seperti yang terjadi pada pati, kemudian V adalah volume akhir, dan M adalah massa sampel. Berikut merupakan data dari hasil pengukuran dan perhitungan konsentrasi total karbohidrat prebiotik dalam 100 gram penyajian kacang buncis dan kacang Arab dengan perlakuan pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali. Pada kolom sebelah kiri terlihat disajikan bahwa total karbohidrat probiotik dalam masing-masing kacang-kacangan ketika dilakukan pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali. Dan di sebelah kanan terdapat data recommended dietary allowance atau angka kecukupan gizi dalam persen untuk masing-masing kacang-kacangan ketika dilakukan pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali. Total karbohidrat probiotik pada kacang-kacangan ketika dipanaskan kemudian didinginkan terjadi penurunan konsentrasi karbohidrat probiotik, kecuali pada kacang kabuli yang mengalami peningkatan.
Kemudian dilakukan pula pengukuran konsentrasi amilosa menggunakan enzim alfa amilase dan amiloglukosidase. Kemudian dilakukan pengukuran pula terhadap konsentrasi glukosa yang dihasilkan dari hidrolisis enzimatik fraksi amilosa dan pakti total menggunakan metode glukosa oksidase dan peroksidase atau GOPOD. Absorbansi diukur pada 510 nanometer dalam spektrofotometer dan digunakan rumus konsentrasi amilosa dalam persen sama dengan absorbansi konsentrasi A supernatan dibagi absorbansi total aliquot pati dikali 6,15 per 9,2 dikali 100, di mana 6,15 dan 9,2 adalah faktor pengenceran. Kemudian, rumus yang kedua adalah amilosa dalam gram per 100 gram, sama dengan total konsentrasi pati dikurangi amilosa dalam persen per 100. Lalu dilakukan pemindaian mikroskop elektron. Jadi sampel kacang pinto dan kabuli yang baru dimasak, didinginkan dan dipanaskan kembali, disiapkan untuk dilakukan pemindaian pencitraan mikroskop elektron atau SEM. Untuk nantinya akan diamati granula pati dari kedua sampel tersebut. Kemudian untuk analisis statistik, jenis kacang puncis dan kacang Arab, metode pemrosesan, proses, dan ulangan dianggap sebagai faktor acak dan variabel kelas. Dan digunakan analisis varians atau ANOVA dengan prosedur linier umum. Kemudian untuk hasil dan diskusi, kita mereview kembali bahwa kacang-kacangan merupakan sumber protein, vitamin, dan karbohidrat prebiotik yang signifikan atau penting, di mana contohnya buncis dan kacang Arab menyediakan sekitar 7-13% dari total protein harian, 1-3% karbohidrat, dan 1-2% dari total kebutuhan energi per hari. Kemudian dari studi yang dilakukan diperoleh bahwa 100 gram buncis atau kacang Arab menyediakan 6,8 hingga 9,7 gram karbohidrat prebiotik, yakni sekitar 34 hingga 49% dari asupan aman yang direkomendasikan. Kemudian untuk buncis, memiliki karbohidrat prebiotik seperti SA, RFO, FOS, dan RS dalam sampel yang dimasak sekitar antara 6,8 hingga 8,3 gram per 100 gram. Dari hasil penelitian ini, pada buncis diperoleh bahwa pendinginan tidak mempengaruhi konsentrasi karbohidrat prebiotik, tetapi pemanasan kembali menyebabkan penurunan konsentrasi karbohidrat prebiotik secara signifikan. Jadi, setelah pemanasan kembali, konsentrasi karbohidrat prebiotik menurun pada kacang merah, cranberry, dan kacang hitam, namun meningkat pada kacang pinto. Lalu, kacang Arab memiliki karbohidrat prebiotik berkisar antara 8 hingga 9,7 gram per 100 gram. Pada kacang desi, pemanasan kembali menurunkan konsentrasi karbohidrat prebiotik secara signifikan. Akan tetapi, pada kacang kabuli, total karbohidrat prebiotik secara signifikan lebih tinggi setelah pendinginan dan pemanasan kembali. Peningkatan total konsentrasi karbohidrat prebiotik pada kacang kabuli terjadi selama pendinginan, karena setelah diperbandingkan, tidak ada perbedaan antara sampel yang didinginkan dan yang dipanaskan kembali. Jadi, kacang-kacangan atau pulsa ini memberikan persentase yang cukup signifikan untuk memenuhi kecukupan gizi karbohidrat prebiotik. Nah, contohnya pada kacang matang itu menyediakan sekitar 39% RDA atau Recommended Dietary Allowance dari karbohidrat prebiotik, dan kadarnya sedikit menurun setelah didinginkan menjadi 38%, dan menurun kembali ketika dipanaskan menjadi 36%. Selain itu, contoh lainnya yaitu pada kacang Arab dimasak menyediakan 45% RDA karbohidrat prebiotik dan kadarnya meningkat setelah pendinginan menjadi 49%, kemudian menurun kembali ketika dipanaskan ulang menjadi 47%. Berikut merupakan tabel dari sifat fisik berbagai jenis kacang-kacangan yang digunakan dalam penelitian ini. Pada kelas buncis-buncisan terlihat bahwa jenis kacang hitam memiliki ukuran yang paling kecil, yaitu 18 hingga 20 gram per 100 biji, tetapi memiliki daya serap air tertinggi, yaitu sekitar 69 hingga 88. Untuk cranberry memiliki ukuran yang sedikit lebih kecil dari kacang light red kidney, yaitu 56 hingga 57 gram per 100 biji.
dengan daya serap airnya paling rendah yaitu 10 hingga 12. Dan ketebalan kulitnya cenderung tinggi atau besar. Kemudian untuk kelas kacang Arab yaitu ukuran biji dari kabuli lebih besar dari kacang desi, tetapi untuk daya serap air dan ketebalan kulit memiliki angka yang lebih kecil daripada kacang desi. Berikut merupakan tabel konsentrasi karbohidrat prebiotik jenis sugar alkohol yang terdiri dari sorbitol dan manitol. Terlihat bahwa pada kontrol, yaitu kacang yang dimasak, terutama jenis kacang buncis, kadar sorbitol itu berkisar antara 0,5 hingga 2,2 mg per 100 gram. Kemudian untuk kadar manitolnya, untuk kacang yang dimasak, melakukan pemasakan, yaitu antara 0,1 hingga 0,42 mg per 100 gram. Kemudian terlihat pula bahwa kandungan atau konsentrasi sorbitol mengalami peningkatan ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan kembali untuk setiap jenis kacang secara umum. Namun pada kacang kabuli terjadi penurunan ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan kembali untuk kadar sorbitolnya. Kemudian untuk konsentrasi manitol terlihat bahwa terjadi penurunan ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan kembali, kecuali pada kacang buncis jenis black bean atau yang jenis hitam, yaitu terjadi penurunan kadar manitol ketika dilakukan pemanasan kembali setelah pendinginan. Kemudian untuk total dari sugar alkohol ini untuk kelas buncis-buncisan memiliki total sugar alkohol antara 0,7 hingga 10,6 mg per 100 gram. Dan untuk kelas kacang Arab berkisar antara 1197 hingga 1709. Berikut ini merupakan tabel dari konsentrasi karbohidrat prebiotik jenis Rafinosa family oligosaccharida atau RFO. Jadi kacang-kacangan yang digunakan dalam penelitian ini dengan melakukan pemasakan, pendinginan, dan pemanasan kembali. RFO itu terdiri dari Rafinosa, Stachybosa, dan Spermacosa. Nah, kadar Rafinosa pada kontrol, yaitu kacang yang dilakukan pemasakan, itu berkisar antara 1 hingga 1,3 gram per 100 gram untuk kelas buncis. Kemudian untuk Stachybosa, konsentrasinya pada kontrol itu sekitar 2,8 hingga 3,8 pada buncis gram per 100 gram. Kemudian untuk Verbacosa, konsentrasinya 47 hingga 128 mg per 100 gram untuk buncis. Pada Rafinosa, konsentrasinya cenderung menurun ataupun tetap ketika dilakukan pendinginan setelah pemasakan. Kemudian, ketika dilakukan pemanasan kembali setelah pendinginan, konsentrasi Rafinosa cenderung menurun, kecuali pada jenis buncis cranberry, Great Northern, dan Pinto yang mengalami peningkatan ketika dilakukan pemanasan kembali setelah pendinginan. Kemudian untuk kelas kacang Arab, kadar Rafinosa cenderung tetap ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan kembali. Kemudian untuk konsentrasi Stachybosa mengalami penurunan ketika dilakukan pendinginan setelah pemasakan, kecuali pada jenis buncis Great Northern yang mengalami peningkatan. Kemudian, ketika dilakukan pemanasan kembali, konsentrasi Stachybosa cenderung tetap ataupun menurun. Kemudian, untuk konsentrasi Verbacosa pada pendinginan dan pemanasan kembali cenderung menurun ketika dilakukan pendinginan setelah pemasakan dan cenderung mengalami peningkatan ketika dilakukan pemanasan kembali setelah pendinginan. Pada kacang buncis jenis
small red itu konsentrasi verbacosa setelah pendinginan dan pemanasan kembali cenderung tetap. Kemudian total dari RFO-nya diperoleh dari kontrol itu untuk kelas buncis antara 3,9 sampai 5,2 gram per 100 gram dan untuk kacang Arab 2,5 hingga 3,2 gram per 100 gram. Kemudian untuk urutan yang terbanyak dari kadar RFO-nya itu yang pertama adalah staciosa, kemudian raffinosa, dan yang terakhir verbacosa. Dari hasil yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa secara umum perlakuan termal, khususnya pemanasan ulang, itu mengurangi konsentrasi RFO atau raffinose family oligosaccharida. Mekanismenya yaitu selama pemanasan, proton dari molekul air bertindak sebagai katalis dan memutus ikatan glikosidik dalam RFO dan menyisakan monosakarida yaitu seperti galaktosa, fruktosa, dan glukosa ataupun disakarida seperti sukrosa sebagai produk sampingan. Seperti yang diketahui sebelumnya bahwa pengukuran ini dilakukan pada berat basah atau wet basis. Kemudian oleh karena itu penerapan suhu pemasakan dan pemanasan ulang yang rendah serta tingkat kelembapan yang rendah dapat meminimalkan degradasi RFO dan digunakan sebagai strategi untuk mendapatkan produk busa yang kaya dengan RFO. Kemudian untuk konsentrasi fruktooligosakarida diperoleh bahwa total FOS pada kacang yang dimasak atau pada kontrol itu antara 57 hingga 143 mg per 100 gram untuk kelas buncis. Dan FOS ini terdiri dari kestos dan listos. Untuk konsentrasi kestos pada kontrol itu antara 56 hingga 142 mg per 100 gram untuk kelas buncis. Dan konsentrasi listos itu berkisar antara 0,3 hingga 0,6 mg per 100 gram untuk kelas buncis. Kemudian pada kestos, konsentrasinya cenderung meningkat ketika dilakukan pendinginan setelah pemasakan, kecuali pada kacang buncis jenis small red, kemudian cranberry, light red kidney, yang mengalami penurunan ketika dilakukan pendinginan. Kemudian untuk kelas kacang Arab, kadarnya itu meningkat ketika dilakukan pendinginan. Kemudian untuk konsentrasi listos, ketika dilakukan pendinginan, konsentrasinya cenderung menurun. Begitu pula pada kelas kacang Arab. Kemudian untuk pemanasan kembali setelah pendinginan, konsentrasi kestos cenderung meningkat untuk kelas pasar buncis maupun kelas pasar kacang Arab. Dan untuk listos, konsentrasinya cenderung tetap ataupun meningkat ketika dilakukan pemanasan ulang setelah pendinginan. Sehingga dapat disimpulkan, pemanasan pada suhu tinggi menurunkan konsentrasi FOS atau fruktooligosakarida. Hal ini dikarenakan ikatan glikosidik dalam molekul FOS dipecah melalui mekanisme bantuan proton yang dikatalisis oleh kelembapan tinggi dan kondisi yang asam. Kemudian, pengamatan atau penelitian terhadap konsentrasi karbohidrat prebiotik dengan berat molekul tinggi seperti resisten starch diperoleh data bahwa konsentrasi resisten starch pada kelas buncis-buncisan berkisar antara 2,6 hingga 3,9 gram per 100 gram dan untuk kelas kacang Arab berkisar antara 3,6 hingga 5,3 gram per 100 gram. Kemudian, terlihat bahwa konsentrasi resisten starch justru atau cenderung meningkat ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan kembali. Dan untuk kelas kacang Arab juga cenderung mengalami peningkatan kadar resisten starch ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan ulang. Kemudian untuk konsentrasi amilosa juga dihitung atau diamati
yaitu diperoleh konsentrasi amilosa rata-rata pada kelas buncis antara 25 hingga 33 gram per 100 gram, dan untuk kelas kacang Arab antara 24 hingga 30 gram per 100 gram. Kemudian, konsentrasi amilosa juga cenderung meningkat ketika dilakukan pendinginan dan pemanasan ulang atau pemanasan kembali, baik itu pada kacang buncis-buncisan maupun kacang Arab. Oleh karena itu, diperoleh kesimpulan bahwa perlakuan thermal, yaitu memasak, mendinginkan, dan siklus pemanasan dan pendinginan berulang, telah terbukti meningkatkan konsentrasi resisten starch dalam sereal, umbi-umbian, dan kacang-kacangan sebesar 10% hingga 400%. Kemudian, pada suhu rendah, molekul pati, yaitu amilosa dan amilopektin, menyelaraskan kembali untuk menciptakan lebih banyak daerah kristal, dan oleh karena itu meningkatkan konsentrasi resisten starch. Seperti yang kita ketahui bahwa resisten starch adalah jenis pati yang tidak dapat dicerna oleh usus halus manusia yang sehat. Kemudian, sehingga dengan pemanasan dan pendinginan berulang, daerah kristal terbentuk dan meningkatkan resisten starch. Kemudian, begitu pula dengan konsentrasi amilosa juga mengalami peningkatan ketika dilakukan perlakuan pendinginan dan pemanasan kembali. Berikut merupakan gambar dari struktur granula pati dari kacang pinto dan kacang kapuli. Gambar A merupakan granula pati dari kacang pinto setelah dimasak. Gambar B merupakan granula pati kacang pinto setelah didinginkan. Kemudian gambar C merupakan granula pati kacang pinto setelah dipanaskan kembali setelah didinginkan. Kemudian untuk gambar D merupakan granula pati kacang kapuli setelah dilakukan pemasakan. Gambar E adalah granula pati kacang kapuli setelah dilakukan pendinginan, dan gambar F merupakan granula pati setelah dilakukan pemanasan kembali setelah pendinginan. Terlihat bahwa ukuran dari granula pati untuk kacang kapuli cenderung lebih besar dibandingkan dengan kacang pinto, atau terjadi pembengkakan pada granula pati kacang kapuli. Hal ini menunjukkan bahwa penyerapan air pada kacang kapuli itu lebih besar dibandingkan dengan kacang pinto. Pada pemanasan dengan menggunakan air yang berlebih, akan terjadi proses gelatinisasi atau rusaknya struktur heliks ganda dan pembengkakan dari struktur granula pati yang ditunjukkan dalam gambar di sini. Jadi penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa pendinginan dan pemanasan kembali dapat mempengaruhi kadar sugar alkohol, fructooligosaccharides, raffinose family oligosaccharida, resistant starch, dan amilosa di kedua kelas kacang-kacangan atau posa, yaitu buncis dan kacang Arab. Beberapa kelas kacang-kacangan, konsentrasi sugar alkoholnya itu meningkat setelah pendinginan dan pemanasan ulang atau pemanasan kembali. Contohnya pada cranberry, Great North, dan Mintobin. Kemudian, pendinginan dan pemanasan kembali juga dapat menurunkan raffinose family oligosaccharida di sebagian besar kelas kacang-kacangan kecuali Great North, serta dapat meningkatkan fructooligosacharida pada kacang Great North, Black, dan Pinto. Dan peningkatan resisten starch dalam kacang pinto serta peningkatan amilosa di sebagian besar kelas besar kacang kecuali kacang hitam. Kemudian pada kelas kacang Arab, pemanasan kembali menurunkan konsentrasi sugar alkohol di desi dan kapuli. Kemudian meningkatkan konsentrasi fructooligosacharida di desi dan menurunkan RFO di kacang desi dan kapuli, serta peningkatan resisten starch dan amilosa di kacang kapuli. Namun, kehilangan nutrisi dari pendinginan dan pemanasan kembali relatif kecil, sehingga kacang dan buncis yang didinginkan dan dipanaskan kembali juga tetap dapat memberikan tingkat karbohidrat prebiotik yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Berikut sumber jurnal yang saya gunakan dalam review kali ini. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada phase 2 ini, saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman berdasarkan jurnal yang saya review ataupun sumber
sumber dari jurnal lainnya. Pertanyaan pertama, mengapa dibedakan antara sampel kacang umum dan sampel kacang Arab? Nah, jadi dalam penelitian ini digunakan dua jenis kelas pasar pulsa atau kacang-kacangan, yaitu common bean dan chickpea. Common bean dalam bahasa Indonesia itu disebut buncis atau kacang umum dengan nama lain Phaseolus vulgaris L. Serta chickpea dalam bahasa Indonesia itu disebut kacang Arab dengan nama lain Latin Cicer Ariantinum L. Keduanya ini memiliki famili yang sama, yaitu Fabaceae atau polong-polongan. Namun, keduanya ini memiliki genus dan spesies yang berbeda. Oleh karena itu, keduanya memiliki sifat fisik yang berbeda pula, seperti bentuk, tekstur, dan ukuran. Nah, genus dari buncis yaitu Phaseolus dan genus dari kacang Arab adalah Cicer. Di mana menurut penelitian sebelumnya, perubahan struktur akibat pemrosesan ini juga dipengaruhi oleh sifat fisik masing-masing biji. Jadi dalam penelitian ini tuh dibedakan antara kedua kelas pasar tersebut. Selain itu, masing-masing antara buncis maupun kacang Arab memiliki keragaman gen dalam satu spesies. Dalam penelitian ini digunakan 7 jenis dari spesies buncis dan 2 jenis dari spesies kacang Arab. Berikut adalah gambar dari kacang Arab dan common bean atau buncis, di mana sebelah kanan adalah kacang Arab dan sebelah kiri adalah common bean. Pertanyaan kedua, di antara sampel-sampel yang diuji, mana yang paling baik kandungannya setelah diberi ketiga perlakuan, heating, cooling, dan reheating. Jadi, kandungan yang paling baik itu berbeda untuk masing-masing karbohidrat prebiotik. Untuk kandungan sugar alkohol atau SA, setelah diberi ketiga perlakuan, yang paling tinggi kandungannya yaitu terdapat pada kacang desi. Kemudian untuk raffinose family oligosaccharida atau RFO, setelah perlakuan itu yang paling tinggi kandungan RFO-nya terdapat pada kacang buncis jenis Great Northern Bean, Black Bean, dan Pinto Bean. Kemudian untuk fructooligosaccharides atau FOS, setelah diberi perlakuan, jenis kacang yang paling tinggi kandungan FOS-nya yaitu terdapat pada kacang buncis jenis cranberry bean. Kemudian untuk resistant starch atau pati resisten, setelah diberi perlakuan, kacang yang paling tinggi kandungan resistant starch-nya adalah kacang kabuli. Kemudian untuk pertanyaan yang ketiga, proses yang menyebabkan pendinginan ini bisa meningkatkan resisten starch hingga 2 kali lipat dan malahan berkebalikan untuk karbohidrat probiotiknya karena malah bisa menurunkan kadar karbohidrat probiotiknya. Jadi saya mau mengkoreksi terlebih dahulu bahwa hasil dalam penelitian ini yaitu pada kelas pasar buncis, pendinginan itu tidak mempengaruhi konsentrasi karbohidrat probiotiknya. Begitu pula pada kacang Arab, yaitu peningkatan total konsentrasi karbohidrat probiotik pada kacang puli terjadi selama pendinginan. Terus untuk resistant starch juga demikian. Pada suhu rendah, konsentrasi resistant starch dalam sereal, umbi-umbian, dan kacang-kacangan itu meningkat. Untuk prosesnya, pada pendinginan setelah pemasakan, yang dapat meningkatkan konsentrasi, baik itu resistant starch maupun karbohidrat probiotik lainnya seperti sugar alkohol, raffinose family oligosaccharida, fructooligosacharida, yaitu pada waktu kacang-kacangan dimasak dengan adanya air yang berlebihan, pati dalam kacang-kacangan akan mengalami gelatinisasi granula pati. Proses ini ditandai dengan terjadinya penggelembungan dan pelarutan pati yang tidak dapat balik atau irreversible. Dilanjutkan dengan kerusakan kristal molekul pati oleh panas dan lebih banyak air yang masuk dan membasahi granula. Jadi, pemasakan pada suhu tinggi yang diikuti dengan pendinginan dapat menyebabkan terjadinya perubahan struktur granula pati yang mengakibatkan terbentuknya pati terretrogradasi, yakni di mana rantai pati saling sejajar dan berikatan satu dengan lainnya atau berikatan dengan komponen lain, contohnya protein. Pati ini bersifat tidak larut dan lebih sulit diserang oleh enzim amilase. Kemudian, pendinginan setelah pemasakan juga akan mengubah keadaan fisik polisakarida sehingga menurunkan kecernaan atau dapat dikatakan konsentrasi resistant starch ataupun karbohidrat prebiotik itu meningkat. Resistant starch sendiri merupakan jenis karbohidrat prebiotik dengan berat molekul tinggi. Resistant starch sendiri didefinisikan sebagai
jumlah dari pati dan hasil pencernaan pati yang tidak diserap di dalam usus halus individu yang sehat. Berikut merupakan struktur dari pati, granula pati, di mana gambar A merupakan pati yang tidak dilakukan pemrosesan. Gambar kedua adalah pati yang mengalami gelatinisasi akibat pemasakan atau pemanasan. Kemudian gambar yang C merupakan granula pati yang mengalami pendinginan setelah pemasakan. Kemudian pertanyaan yang terakhir, bagaimana pengaruh ukuran dari biji ini terhadap kemampuan daya serap airnya? Jadi, menurut pustaka, semakin kecil ukuran partikel makanan, dalam hal ini biji, semakin tinggi pula rasio antara permukaan dan volume, atau dapat dikatakan semakin meningkatkan luas permukaan dan memperbesar kemungkinan kontak antara air dengan permukaan biji, sehingga daya kembang dan kelarutannya akan meningkat. Daya kembang pati atau disebut juga swelling power didefinisikan sebagai pertambahan volume dan berat maksimum yang dialami pati dalam air. Semakin kecil ukuran partikel, maka semakin rendah suhu gelatinisasinya atau suhu untuk mencapai gelatinisasinya itu semakin cepat. Karena luas permukaannya akan semakin besar sehingga akan lebih mudah dalam menyerap air. Berikut sumber yang digunakan dalam menjawab pertanyaan dalam phase 2 ini. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.